Sore itu, langit Sao Gonçalo tak pernah menjanjikan apa-apa. Awan kelabu menggantung di atas atap-atap seng yang sudah berkarat, jalanan tanah becek karena hujan semalam, dan suara nyaring peluit polisi yang terdengar dari kejauhan menjadi latar belakang hari-hari yang biasa. Tapi di tengah semua itu, di antara lorong-lorong sempit favela, seorang bocah kurus dengan bola plastik di kaki berlari seakan-akan hidupnya bergantung pada setiap sentuhan. Namanya Vinicius José Paixão de Oliveira Jr. Ia bukan siapa-siapa, hanya satu dari jutaan anak Brasil yang tumbuh dengan mimpi bermain bola, mimpi mengubah takdir, mimpi menjadi seseorang. Ayahnya, Vinicius Ser, bekerja sebagai pegawai di perusahaan kecil, dan ibunya, Tatiane, adalah seorang ibu rumah tangga yang berjuang menjaga keluarga tetap utuh di tengah kekacauan hidup. Rumah mereka sempit, dengan dinding tipis yang nyaris tak mampu menahan teriakan tetangga atau suara tembakan yang kadang terdengar dari kejauhan. Tapi di rumah kecil itulah, cinta dan harapan bertumbuh. Vinicius kecil tak punya banyak mainan mahal, tidak, sepatu bola, hanya sepasang usang yang diwariskan dari sepupunya. Tapi satu hal yang ia punya lebih dari anak manapun di sekitarnya, keyakinan. Ia percaya bahwa bola di kakinya bukan sekadar permainan. Itu adalah tiket keluar dari gelapnya kehidupan. Sejak usia 5 tahun, ia mulai menari di lapangan tanah, bukan untuk meniru samba, tapi untuk mengelabui lawan. Gaya bermainnya, liar, cepat, berani, mengundang decak kagum dan dengki dalam waktu bersamaan. Tapi ia tak peduli, setiap langkah kecilnya di lapangan adalah pernyataan, aku akan ke Bernabeu. Aku akan mengubah segalanya. Vinicius kecil tahu bahwa keajaiban tidak datang begitu saja. Maka ia berlatih, setiap hari, bahkan saat hujan turun dan langit seperti tak bersahabat. Ia bermain di jalanan becek, menggiring bola melewati lubang-lubang genangan air, kadang dengan perut kosong, hanya karena satu hal, impian. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan. Anak itu punya sesuatu, kata seorang pelatih lokal. Tapi meskipun bakatnya luar biasa, jalan menuju panggung besar tidak pernah mulus. Di usia 9 tahun, Vinicius mengikuti seleksi di Flamengo, salah satu klub terbesar di Brasil. Jarak dari Sao Gonçalo ke pusat pelatihan Flamengo tak dekat, dan uang untuk ongkos tidak selalu tersedia. Terkadang, ia harus berjalan kaki, terkadang numpang truk pengangkut barang. Ibunya menangis dalam diam setiap kali melihat anaknya berangkat pagi-pagi buta tanpa sarapan, tapi tak pernah menghentikannya. Karena jauh di lubuk hati, ia tahu, anak ini sedang bertarung untuk hidupnya. Hari itu, saat ia tampil di hadapan pelatih-pelatih Flamengo, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena lapar. Tapi begitu bola menyentuh kakinya, semua rasa sirna. Ia menggiring, meliuk, melesat, melewati pemain demi pemain dengan gerakan yang tak bisa diajarkan. Para pelatih terdiam, anak itu bukan cuma berbakat, dia dilahirkan untuk ini. Setelah seleksi usai, salah satu pelatih menghampirinya. Apa kamu tahu kemana langkah kakimu akan membawamu, nak? Vinicius menatapnya dengan mata penuh cahaya. Ke Bernabeu, jawabnya polos. Mereka tertawa saat itu, tapi tak ada satupun yang tahu, bocah itu serius. Vinicius diterima di Akademi Flamengo. Itu adalah titik balik, tapi bersamaan dengan itu, datang pula beban yang tak kecil. Ayahnya harus bekerja 2 kali lebih keras untuk biaya transportasi dan sepatu bola baru. Keluarga harus berhemat, mengurangi makan daging, menunda beli baju baru. Semua demi satu anak yang dipercaya akan membawa cahaya ke dalam hidup mereka. Vinicius merasakannya, dan ia membalas dengan tekad. Ia menjadi yang paling pertama datang ke lapangan, dan yang terakhir pulang. Ia mencatat semua latihan, memperhatikan setiap gerakan, dan memperbaiki setiap kesalahan. Ia bukan hanya bermain, ia belajar. Tahun demi tahun berlalu, di usia 13, ia sudah mulai dikenal di turnamen-turnamen remaja. Gerakannya lincah, kecepatannya luar biasa, dan instingnya mematikan. Orang-orang mulai menyebutnya, Ronaldinho kecil. Tapi itu bukan pujian baginya, itu tekanan. Ia ingin dikenal bukan sebagai bayangan orang lain, tapi sebagai Vinicius Junior. Namun di balik sorotan, tekanan datang seperti badai. Banyak yang mulai meremehkan, anak jalanan tak akan bertahan di liga profesional. Bahkan rekan satu timnya ada yang meragukan, dia terlalu kurus, terlalu emosional, terlalu liar. Tapi justru di sanalah mentalnya diuji dan dibentuk.
Ia tidak membalas dengan kata-kata, hanya dengan aksi. Setiap hinaan ia simpan dalam hati, lalu dilepaskan melalui setiap dribble, setiap gol, setiap pelukan untuk ibunya setelah mencetak angka. Ia bukan hanya bermain untuk kemenangan, ia bermain untuk martabat keluarganya. Dan di saat anak-anak lain seusianya sibuk bermain game atau pergi ke mall, Vinicius Junior duduk di rumah, memandangi dinding rumahnya yang retak sambil berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan bawa kalian keluar dari sini." Suatu hari nanti, usia 16 tahun, saat kebanyakan anak remaja masih bergumul dengan tugas sekolah dan mimpi-mimpi samar, Vinicius Junior sudah melangkah ke panggung besar, debut profesional bersama Flamengo. Di stadion yang dipenuhi teriakan, sorakan, dan tekanan yang memekakkan telinga, bocah dari São Gonçalo itu berdiri dengan dada tegak, mengenakan jersey merah hitam kebanggaan. Ia gugup, tentu saja, tapi bukan takut. Ia tahu betapa banyak mata menatapnya, bukan hanya penonton di stadion, tapi juga mata ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, bahkan tetangganya yang selalu menatap televisi dengan penuh harapan. Hari itu bukan sekadar debut. Hari itu adalah hari pembuktian, bahwa seorang bocah dari lorong kumuh bisa menembus dunia elit sepak bola Brasil. Vinicius tak mencetak gol di laga debutnya. Tapi ia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting, ketakutan tidak pernah menempel di kakinya. Ia bermain lepas, berani, menari melewati lawan seperti sedang bermain di jalanan São Gonçalo. Tapi keajaiban sesungguhnya datang hanya beberapa bulan setelahnya. Sebuah kabar mengejutkan muncul di media Brasil, Real Madrid mengincarnya. Tak banyak yang percaya, anak 16 tahun, masih mentah, tapi Real Madrid punya mata tajam. Mereka melihat bukan hanya bakat, tapi mentalitas. Vinicius bukan sekadar cepat dan gesit, ia adalah anak yang hidupnya ditempa kerasnya kenyataan. Dan klub sebesar Madrid tahu, kekuatan terbesar seseorang bukan selalu teknik, tapi hati. Di tengah kegaduhan kabar transfer, Vinicius tetap tampil luar biasa. Setiap gol yang ia cetak di Flamengo, ia rayakan dengan tangan menunjuk ke langit, lalu mengepalkan tinju ke arah tribun, seolah ingin berkata, "Lihat aku sekarang. Lihat aku yang dulu kamu remehkan." Real Madrid akhirnya resmi menebus Vinicius dengan angka fantastis, 45 juta euro. Untuk seorang remaja 16 tahun, itu adalah angka yang luar biasa. Tapi bagi Vinicius, itu bukan tentang uang. Itu adalah bukti bahwa dunia akhirnya melihat apa yang selama ini ia perjuangkan. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya manis. Saat ia pamit meninggalkan Brasil, ibunya menangis terseduh. "Jaga dirimu, nak, jangan lupa siapa kamu, jangan biarkan dunia mengubahmu." Vinicius memeluk ibunya erat. "Aku akan membuat ibu bangga. Aku berjanji." Lalu ia berangkat, meninggalkan tanah kelahirannya, tanah yang mengajarinya sakit, lapar, tangis, tapi juga harapan. Ia tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Tapi ia siap, karena ia bukan sekadar bocah yang jago main bola. Ia adalah pejuang. Madrid bukan São Gonçalo. Di Brasil, Vinicius disambut sebagai pahlawan. Tapi di Spanyol, dia hanyalah rekrutan muda yang harus membuktikan harga mahalnya. Saat ia menginjakkan kaki di ibu kota Spanyol, langit terlihat berbeda, asing. Bahasa yang tidak ia mengerti, budaya yang tidak ia pahami, dan tekanan yang berkali-kali lipat lebih besar. Real Madrid bukan klub biasa. Ini adalah rumah bagi para legenda, Cristiano Ronaldo, Zidane, Beckham, Raul. Dan di tengah keagungan itu, datang seorang bocah hitam kurus dari favela yang bahkan belum cukup umur untuk menyetir mobil di Spanyol. Di sesi latihan pertamanya, semua mata tertuju padanya. Tapi bukan dengan kagum. Beberapa tertawa pelan melihat gerakannya yang liar, tak terkendali. Beberapa berbisik, "Pemain YouTube." Julukan itu menyakitkan. Mereka menilai dia hanya lincah di video highlight, bukan di lapangan sungguhan. Dan ketika akhirnya ia mulai bermain untuk tim utama, kritik menghujani tanpa ampun. Komentator menyindir, cepat tapi tak tahu kemana bola pergi. Fans mencemooh karena ia sering gagal menyelesaikan peluang. Bahkan rekan satu timnya kadang terlihat frustasi. Setiap malam, Vinicius pulang ke apartemen kecilnya. Sendirian, ia menelepon ibunya, mencoba terdengar kuat, tapi suaranya bergetar. "Bu, mereka tidak percaya padaku." Tatiane hanya menjawab dengan tenang, "Biarkan mereka bicara, nak. Tuhan memberimu mimpi bukan untuk disia-siakan." Kalimat itu menjadi mantra. Keesokan harinya,
Vinicius berlatih 2 kali lebih keras. Ia menonton rekaman permainannya sendiri, mencatat kesalahan, meneliti gerakan lawan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menjawab dunia adalah dengan kerja keras. Hari-hari berat itu nyaris menghancurkannya. Tapi seperti saat kecil dulu, saat ia bermain dengan perut kosong, ia tahu cara untuk bertahan. Dengan hati, dengan cinta pada bola, dan dengan janji pada ibunya, aku akan membuat ibu bangga. Musim demi musim berlalu, Vinicius Junior tetap bertahan meski badai kritik terus menerjang. Ia tidak seperti pemain muda lain yang lari dari tekanan atau memilih jalan pintas. Ia tidak pindah klub, tidak menyerah. Ia tetap di Madrid, karena bagi Vinicius, Bernabeu bukan sekadar stadion, itu adalah mimpi yang ia ucapkan sejak bocah, di tengah lorong kumuh São Gonçalo. Tapi tekanan itu tak ringan. Ia dijuluki, Raja Gagal Finishing. Wajahnya menjadi bahan meme, namanya jadi bahan lelucon di media sosial. Bahkan ada masa ketika sebagian fans Real Madrid sendiri bersiul mencibir saat ia menyentuh bola. Namun ada satu hal yang tak pernah padam dalam dirinya, cinta pada permainan ini. Dan pelan-pelan, dunia mulai menyadari bahwa di balik setiap gerakannya, ada perjuangan. Bahwa di balik senyumnya yang polos, ada luka yang ia sembunyikan dengan gagah. Lalu datanglah musim keajaiban itu. Musim ketika segalanya berubah. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Vinicius mulai menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Ia bermain bukan lagi sebagai anak ajaib yang tak tahu arah, tapi sebagai pemain yang matang, mematikan, dan tak kenal lelah. Dribblenya bukan sekadar tarian, itu adalah senjata. Kecepatannya bukan lagi panik, itu adalah pisau yang merobek pertahanan lawan. Dan di musim itulah, di atas rumput hijau Bernabeu, Vinicius menjelma dari objek cemoohan menjadi pahlawan. Final Liga Champions 2022 menjadi puncaknya. Lawan mereka adalah Liverpool. Stadion Stade de France bergemuruh. Dunia menonton. Di laga krusial itu, satu momen terjadi yang akan selamanya tertulis dalam sejarah. Menit ke-59, umpan Fede Valverde datang mengarah ke tiang jauh, dan Vinicius Junior, anak Vevela yang dulu dianggap lelucon, muncul tanpa pengawalan dan mencetak gol kemenangan. 1-0, Real Madrid juara. Dan gol itu, adalah miliknya. Saat peluit akhir berbunyi, Vinicius berlari sambil menangis. Tangis yang bukan hanya karena gelar, tapi karena perjalanan panjang, luka lama, rasa diremehkan, dan janji pada sang ibu. Ia menengadah ke langit, mengepalkan tangan, dan berteriak, "Aku di sini. Aku benar-benar di sini." Di bangku penonton, ibunya yang hadir menutup wajah dengan tangan. Tangisnya pecah, bukan karena trofi, tapi karena ia melihat anaknya menang atas hidup. Setelah trofi Liga Champions itu, nama Vinicius Junior berubah. Ia bukan lagi si gagal finishing, bukan lagi pemain YouTube. Ia adalah raja sayap kiri Real Madrid, penggetar jantung pertahanan lawan, dan harapan baru Brasil. Tapi di balik gemerlap sorotan itu, sebuah luka lama kembali menganga. Bukan luka karena cedera, tapi luka karena warna kulit. Di berbagai stadion Spanyol, saat Vinicius menggiring bola dengan lincah, terdengar siulan dan teriakan yang menusuk hati, "Mono. Mono," kata rasis yang berarti monyet. Di tengah permainan, suara itu menyalak dari tribun. Kadang dari satu sudut, kadang dari seluruh stadion. Mereka tidak hanya menyerang bakatnya. Mereka menyerang siapa dirinya, kulitnya, darahnya, jati dirinya. Vinicius sempat terpukul. Ia pulang ke rumah, duduk di sudut kamar, dan menatap cermin. "Apa salahku, karena aku hitam?" Ia menangis dalam diam, tapi air matanya bukan air mata ketakutan. Itu adalah air mata marah. Lalu, dunia melihat sesuatu yang luar biasa, ia tidak diam. Di tengah tekanan, Vinicius berdiri tegak. Ia tidak hanya bermain, ia bicara. Di depan media, di media sosial, bahkan di tribun. Ia menantang para pelaku rasisme. Ia menyebut mereka dengan nama. Ia melawan. Suaranya nyaring, "Aku tidak akan berhenti menjadi siapa diriku. Aku hitam dan aku bangga." Serangan itu tak membuatnya melemah. Justru memperkuatnya. Ia mencetak gol, lalu berdiri di depan fans lawan sambil membuka tangan, menatap mereka penuh tantangan, "Apalagi yang kalian benci?" Kemenangan ini, Vinicius menjadi ikon perlawanan, bukan hanya bagi sepak bola, tapi bagi anak-anak kulit hitam di seluruh dunia yang sering diremehkan, dicibir, atau diabaikan.
Ia adalah wajah yang berkata, kalian bisa membenci, tapi kalian tidak bisa menghentikan kami bermimpi. FIFA, UEFA, dan banyak tokoh dunia bersuara untuknya. Tapi lebih dari itu, suara terbesarnya adalah dari lapangan hijau, setiap golnya adalah tamparan balik, setiap selebrasinya adalah teriakan kebebasan. Dari São Gonçalo hingga Santiago Bernabéu, dari jalanan tanpa cahaya hingga mimbar internasional, Vinicius telah membuktikan bahwa kadang luka paling dalam bisa melahirkan cahaya paling terang. Hari ini, ketika Vinicius Junior berdiri di atas rumput Santiago Bernabéu, dunia tak lagi memandangnya dengan sinis. Mereka melihatnya dengan hormat, bahkan kagum. Tapi hanya sedikit yang benar-benar tahu jalan panjang yang ia tempuh untuk sampai ke titik ini. Di balik setiap selebrasi tarian samba, ada air mata yang pernah jatuh di malam sunyi. Di balik setiap gol yang ia cetak, ada rasa lapar yang pernah membuat perutnya melilit di masa kecil. Dan di balik setiap senyumnya hari ini, ada luka-luka yang tak pernah benar-benar sembuh, tapi berhasil ia ubah menjadi kekuatan. Vinicius bukan hanya pemain, ia adalah pesan hidup, pesan bahwa kamu bisa tumbuh di tempat yang paling keras, dan tetap memiliki hati yang lembut. Bahwa kamu bisa dihina, direndahkan, ditertawakan, tapi jika kamu tetap berlari, tetap percaya, tetap bersyukur, Tuhan akan menunjukkan panggungmu. Kini, anak-anak di Favela São Gonçalo bermain bola dengan semangat baru. Mereka menyebut namanya, aku ingin seperti Vini. Bukan hanya karena dia cepat, bukan hanya karena dia mencetak gol. Tapi karena ia mengajarkan bahwa mimpi bukan milik orang kaya saja. Mimpi juga milik orang yang tidak punya apa-apa. Dan Vinicius tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia membangun proyek sosial di Brasil, mendirikan sekolah untuk anak-anak miskin, memberi beasiswa, membagikan harapan, dan mengulang kalimat yang selalu ia katakan sejak dulu. Kalau aku bisa, kalian juga bisa. Setiap malam, ia masih sering menelpon ibunya. Tapi kali ini berbeda, tangis sudah berubah menjadi tawa. Bu, ingat saat kita hampir tak punya uang beli sepatu? Sang ibu tertawa pelan, ingat tapi kamu selalu punya satu hal yang tak bisa dibeli. Apa itu? Tanya Vinicius. Kepercayaan bahwa kamu dilahirkan bukan untuk menyerah. Di dunia sepak bola yang keras, penuh politik dan ego, Vinicius hadir seperti cahaya. Ia menari, ia tertawa, ia mencetak gol, tapi yang paling penting, ia menginspirasi. Ia menunjukkan bahwa tak peduli berapa kali kamu jatuh, selama kamu punya alasan kuat untuk bangkit, dunia ini tidak bisa mengalahkanmu. Dan mungkin suatu hari, ketika ia sudah tua, berjalan kembali ke lorong kecil di São Gonçalo, ia akan berdiri dan tersenyum. Bukan karena kekayaan, bukan karena trofi, tapi karena ia telah menjadi bukti hidup bahwa harapan, sekecil apapun, bisa menjadi